Simbiot terkuat selalu berawal dari ras Klintar, dan menariknya, banyak orang tidak tahu bahwa sebagian besar kekuatan mereka muncul karena ingatan dan trauma dari inang sebelumnya. Semakin rusak psikologis inangnya, semakin buas sifat simbiotnya. Beberapa simbiot bahkan menyimpan memori perang yang diwariskan ke generasi berikutnya. Itu sebabnya beberapa jauh lebih kuat sejak lahir. Dalam daftar ini, kita bahas 10 simbiot paling berbahaya Marvel yang kekuatannya bukan hanya dari fisik, tapi juga dari sejarah kelam yang mereka bawa. Nomor 10. Toxin. Toxin adalah simbiot keturunan Carnage, namun berbeda dengan ayahnya, ia lahir dengan potensi kekuatan yang melebihi 2 generasi sebelumnya. Hal menarik, Toxin bisa melawan pengaruh jahat Carnage dan Venom karena ia memiliki batas moral bawaan, sesuatu yang sangat jarang dimiliki simbiot lain. Ia bahkan bisa mendeteksi bahaya dari jarak yang lebih jauh daripada Spider-Sense milik Spider-Man. Walaupun masih muda, kekuatannya stabil dan terus berkembang seiring pergantian inang. Banyak peneliti Marvel menganggap Toxin akan menjadi ancaman terbesar bila pernah kehilangan kendali. Nomor 9. Scream. Simbiot berwarna kuning dengan rambut hidup sering dianggap salah satu yang paling seram karena ia mampu mengontrol bagian tubuhnya secara terpisah, seperti tentakel hidup. Kekuatan uniknya adalah kemampuan memanipulasi suara untuk serangan jarak jauh, membuatnya bisa memekakan musuh atau menghancurkan objek keras. Fakta menarik, Scream pernah menolak beberapa inang wanita yang dianggap terlalu stabil secara mental, karena ia tumbuh lebih kuat pada inang yang punya konflik batin. Itu sebabnya persona Scream selalu terlihat lebih emosional dan agresif. Nomor 8. Anti-Venom. Anti-Venom tidak hanya kuat, tetapi berbahaya bagi simbiot lain karena ia memiliki kemampuan menyembuhkan yang justru merusak simbiot musuh. Ia bisa membersihkan racun, penyakit, bahkan efek simbiot lain dengan sentuhan. Banyak yang tidak tahu bahwa anti-venom sebenarnya bukan simbiot murni, melainkan evolusi yang terjadi ketika Venom terpapar energi khusus Mr. Negatif. Struktur tubuhnya lebih bersifat antibodi daripada makhluk hidup. Karena itu, anti-venom sering digambarkan sebagai racun bagi simbiot. Nomor 7. Riot. Riot adalah simbiot bertubuh besar dengan kekuatan fisik lebih tinggi dibanding banyak simbiot seangkatannya. Awalnya, ia memang dirancang sebagai pasukan tempur oleh rasnya sendiri. Fakta yang jarang diketahui, Riot bisa memecah tubuhnya menjadi senjata keras yang jauh lebih tajam daripada Carnage. Kemampuannya beradaptasi begitu cepat, hingga ia bisa meniru gaya bertarung inangnya dalam hitungan detik. Dalam beberapa versi, Riot adalah pemimpin kelompok Symbiote 5 Foundation, membuatnya bukan hanya kuat, tapi juga strategis. Nomor 6. Lasher. Lasher adalah simbiot yang mengembangkan kemampuan elemental dengan lebih sempurna. Ia mampu menciptakan cambuk energi, mengendalikan beberapa tali hidup sekaligus, dan bergerak seperti makhluk reptil. Banyak fans tidak tahu bahwa Lasher memiliki kecerdasan yang cukup tinggi dan mampu melakukan komunikasi taktis mirip bahasa militer. Lasher sering dianggap sebagai simbiot pemburu yang ideal. Bila dipasangkan dengan inang yang tepat, Lasher bisa mengejutkan lawan dengan serangan cepat yang sulit diprediksi. Nomor 5. Hybrid. Hybrid adalah gabungan beberapa simbiot sekaligus. Riot, Fitch, Lasher, dan Agony. Penggabungan ini membuat Hybrid memiliki kemampuan kombinasi yang sangat sulit ditandingi. Ia menguasai berbagai bentuk senjata, racun, serta teknik kamuflase. Fakta menarik, Hybrid punya kecenderungan lebih tenang dari simbiot lainnya, karena perpaduan banyak kesadaran membuat pikirannya lebih stabil. Namun ketika marah, Hybrid bisa menunjukkan kekuatan jauh lebih besar dari simbiot manapun di kelas menengah. Nomor 4. Agony. Agony dikenal sebagai simbiot yang bisa memanipulasi cairan dan racun. Ia bisa mengubah tubuhnya menjadi senjata asam yang mampu melarutkan hampir semua bahan keras. Banyak orang tidak tahu bahwa Agony dapat menyerap zat kimia dari lingkungan dan mengubahnya menjadi serangan baru. Bahkan Venom pun berhati-hati ketika harus melawan Agony, karena racun tubuhnya bisa menghancurkan armor simbiot lain. Agony mungkin terlihat kecil, tetapi kekuatannya murni mematikan. Nomor 3. Carnage. Carnage dikenal semua orang sebagai pembantaian berjalan, tetapi kekuatannya lebih dalam dari sekedar brutal.
Carnage melebur dengan DNA manusia secara sempurna, membuatnya lebih menyatu daripada Venom dengan Eddie. Perpaduan ini membuat Carnage tidak punya batas batin, sehingga ia mampu mendorong tubuhnya sampai tingkat ekstrim. Fakta menarik, Carnage bisa berkembang biak dengan sangat cepat, menciptakan versi kecil dirinya sebagai senjata hidup. Energi merahnya berasal dari darah inangnya, membuatnya lebih mirip makhluk vampir. Nomor 2, Venom. Dan nomor 1, Knull, God of Symbiotes. Venom adalah simbiot paling bersejarah karena evolusinya tidak pernah berhenti. Dari versi liar, ia berubah menjadi pelindung. Kekuatan Venom akan meningkat drastis bila inangnya memiliki emosi kuat seperti perlindungan atau kemarahan. Namun puncak kekuatan simbiot tetap berada pada Knull, sang pencipta semua simbiot. Knull bukan simbiot biasa, melainkan dewa kegelapan yang menciptakan mereka sebagai tentara pribadi. Ia mampu mengendalikan seluruh simbiot seperti sarang lebah kosmik. Inilah alasan Knull dianggap puncak piramida kekuatan.